Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Emma. Dalam video kali ini kita akan meneruskan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak video berikut. Baik anak-anakku semua, dalam pembelajaran kita kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Ya, apa sih yang akan kita bahas? Di sini yang akan kita bahas adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Ya, kita akan belajar untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Apa sih yang dimaksud menentukan persamaan kuadrat baru? Mari kita saksikan di sini. Iya. Jadi kalau kemarin sebuah persamaan kuadrat bisa dicari akar-akarnya menggunakan metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, bagaimana jika permasalahannya sekarang dibalik? Diketahui akar-akar persamaan kuadratnya, kemudian diminta untuk menentukan persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui tersebut. Kemudian bagaimana pula jika kalian diminta untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya merupakan akar-akar suatu persamaan kuadrat yang telah dimodifikasi. Jadi menentukan persamaan kuadrat baru ini konsep yang dibalik ya dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, mari kita lihat skema berikut. Iya. Kalau pada minggu lalu kita punya persamaan kuadrat di sini, kemudian kita cari akarnya. Akarnya berapa sih X1, berapa sih X2 dengan cara-cara ini. Oke, kemarin ada cara pemfaktoran, ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan ada cara rumus ABC. Dari satu persamaan kuadrat, kemudian kita cari akarnya. Nah, pada pertemuan kali ini akarnya sudah tahu. Ya, akarnya sudah tahu berapa dan siapa. Kemudian persamaannya yang belum tahu. Oke. Kemudian ada akar-akar yang dimodifikasi. Yang tadinya akarnya adalah X1, X2, kemudian dikalikan 2, dimodifikasi jadi 2 kalinya. Kalau dimodifikasi jadi 2 kalinya, nanti persamaannya akan jadi seperti apa? Nah, persamaan-persamaan inilah yang akan kita cari. Persamaan-persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan kuadrat baru yang akan dicari. Seperti itu ya. Jadi konsepnya terbalik seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, ada rumusan untuk menentukan persamaan kuadrat ya, jika sudah diketahui akar-akarnya. Apabila persamaan kuadrat sudah memiliki akar, akarnya kita sebut X1 dan X2, maka persamaan kuadrat yang dicari adalah X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2. Oke, nanti X kuadrat dan X ini bentuknya tetap seperti ini karena dia merupakan variabel, tapi nanti X1 kali tambah X2 dan X1 dikali X2 ini nanti kita akan ubah nilainya sesuai dengan soal. Jadi poin di sini adalah kita nanti harus bisa menentukan jumlah akar dan hasil kali akarnya agar kita bisa menentukan persamaan kuadrat baru. Begitu ya. Oke, jadi rumusannya cukup ini saja. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5. Jadi sudah ada 3 dan negatif 5 di sini. Oke. Ya, kita misalkan di sini adalah akar yang pertama X1 adalah 3. Kemudian akar yang kedua adalah negatif 5. Ingat, tadi kita memerlukan hasil jumlah dan hasil kali akar. Jadi, karena di sini sudah diketahui, maka kita tinggal jumlahkan saja. Oh, jumlah akarnya X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif
X2. Kemudian hasil kali akarnya sama dengan X1 dikali X2 sama dengan 3 dikali negatif 5. Oke, sama dengan negatif 15. Jumlah akar sudah tahu, jumlah hasil kali akar juga sudah tahu, maka tinggal kita masukkan ke rumusan tadi. Ya, persamaan kuadrat yang dibentuk adalah, nah di sini jumlah akarnya tinggal kita masukkan, min ya x kuadrat dikurang min 2x ditambah min 15 sama dengan 0. Di sini negatif ketemu negatif, berarti di sini tandanya adalah positif ya. Kemudian ini positif ketemu negatif, maka dia negatif. Maka persamaan baru yang dicari tadi adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 15. Bagaimana? Cukup mudah ya untuk kalian bisa menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, sekarang kita berpindah ke contoh soal yang kedua. Ya. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 dikurang 3 dan x2 dikurang 3. Nah, ini yang Bu Emma bilang tadi, dia ada satu persamaan kuadrat x yang punya akar x1 dan x2, kemudian akarnya dimodifikasi menjadi x1 kurang 3 dan x2 kurang 3. Nah, ini nanti akan membentuk suatu persamaan kuadrat baru. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita ke persoalan awal dulu. Di sini dia punya x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dia punya akarnya adalah x1 dan x2. Dari sini kita tentukan hasil jumlah akar x1 ditambah x2. Oke, masih ingat rumusan yang lalu? Jumlah akar rumusannya adalah min B per A. Nilai B-nya berapa di sini? Oke, kita tentukan dulu. Dari persamaan kuadrat ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 5, nilai C-nya adalah positif 6. Oke, tinggal masukkan ke sini min B per A, berarti min dari min 5 per A, A-nya 1. Oke, berarti 5 dibagi 1 adalah 5. Kemudian kita tentukan x1 dikali x2. Ya, rumusannya kemarin adalah C per A. Oke, C per A, C-nya adalah 6, A-nya 1. 6 per 1 sama dengan 6. Oke, di sini kita sudah bisa menentukan jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat yang sudah ada ya. Jadi belum bisa untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Nah, sekarang kita akan menentukan PK baru, di mana akar-akarnya adalah x1 dikurang 3 dan x2 dikurang 3. Kita misalkan saja x1 dikurang 3 itu P dan x2 dikurang 3 itu Q. Jadi P adalah akar yang pertama, Q adalah akar yang kedua. Masih sama, kita tentukan jumlahnya dulu, hasil jumlah akar. Jumlah akarnya adalah P ditambah Q. Berarti P-nya tadi x1 dikurang 3 ditambah Q-nya adalah x2 dikurang 3. Begitu ya. Kemudian kita kelompokkan di sini x1 dan x2. x1 ditambah x2. Kemudian min 3 dikurang 3 itu adalah min 6. Nah, di sini muncul x1 ditambah x2. Berapa nilainya tadi? Sudah kita cari di sini. Nilainya adalah 5, anak-anak. Berarti kita tuliskan di sini 5 dikurang 6. Maka 5 kurang 6 adalah negatif 1. Nah, jumlah akar persamaan kuadrat baru yang akan kita cari nanti adalah negatif 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil kali akar. Berarti P dikali Q. P-nya tadi adalah x1 dikurang 3, Q-nya adalah x2 dikurang 3. Kita kalikan x1 kali x2, x1 x2, x1 kali min 3 berarti min 3 kali x1, min 3 kali x2 berarti min 3 x2,
min 3 kali min 3 itu adalah plus 9. Nah, di sini ada perkalian X1 kali X2. Nah, kemudian di sini negatif 3X1 negatif 3X2. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi min 3-nya kita keluarkan ya, min 3X1 dibagi min 3 ini nanti ya begini, kemudian plus X2 ditambah 9. Begitu ya. Nah, di sini muncul lagi hasil kali akar dan di sini muncul hasil jumlah akar dari persamaan kuadrat yang sudah ada. Hasil kalinya tadi adalah 6. Berarti kita tuliskan di sini 6 dikurang 3 dikali 5 ditambah 9. Berarti 6 dikurang 15 ditambah 9, maka ini adalah min berapa ini? Min 9. Oke, negatif 9 ditambah 9. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Oke, ternyata hasil kali akarnya adalah 0. Kalau sudah ketemu hasil jumlah akar dari hasil kali akarnya, maka di sini anak-anak kita tentukan persamaan kuadrat barunya. Rumusannya apa tadi? X kuadrat dikurang ya, di sini jumlah akarnya tadi berarti P plus QX ditambah P kali Q sama dengan 0. Oke, X kuadrat dikurang P plus Q nya adalah min 1 kali X ditambah P kali Q nya adalah 0 sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat ditambah 1X ditambah 0 sama dengan 0. Berarti ini adalah persamaan kuadrat baru yang dicari. Begitu ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini sama. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X dikurang 5 sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2. Kemudian tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dimodifikasi menjadi 5X1 ditambah 5X2. Kita ke persamaan kuadrat yang diketahui dulu. X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. Oke, punya akar X1 dan X2. Kita cari dulu X1 ditambah X2 nya dulu. Kita cari, tuliskan A nya 1, B nya 3, C nya adalah negatif 5. X1 ditambah X2 berarti adalah min B per A, min 3 per 1 sama dengan min 3. X1 dikali X2 sama dengan C per A, berarti min 5 per 1 sama dengan negatif 5. Kemudian PK baru yang akan kita tentukan, kita anggap dia mempunyai akarnya P dan Q masih sama, berarti P nya nanti kita anggap 5X1 dan Q nya adalah 5X2. Sekarang kita tentukan jumlah akarnya dulu. Jumlah akar. Begitu ya. Jumlah akarnya adalah P ditambah Q. Berarti 5X1 ditambah 5X2. 5 kita sederhanakan, kita keluarkan jadi 5 kali X1 ditambah X2. Berarti 5 dikali X1 tambah X2 tadi adalah min 3 di sini. Jadi kita kalikan dengan min 3, maka hasilnya adalah min 15. Kita ketahui jumlah akarnya adalah min 15. Oke, selanjutnya kita tentukan hasil kali akar. Hasil kali akar berarti P dikali Q sama dengan 5X1 dikali 5X2. 5 kali 5 25, X1 kali X2 tetap X1 kali X2. Berarti 25 tetap, X1 kali X2 tadi nilainya adalah negatif 5. Berarti ini kita ganti negatif 5. 25 kali negatif 5 adalah negatif 125. Berarti sudah diketahui hasil akarnya seperti apa. Kalau sudah, kita tentukan PK barunya seperti ini. PK
persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min p plus qx ditambah p kali q sama dengan 0. Maka di sini x kuadrat dikurang p plus q nya tadi berapa? P plus q nya adalah negatif 15. Negatif 15x ditambah p kali q adalah negatif 125 sama dengan 0. Ini min ketemu min jadi plus x kuadrat ditambah 15x dikurang 125 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Begitu. Selanjutnya ke contoh soal yang keempat. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sama dengan 2 kali akar-akar persamaan x kuadrat plus 3x min 40. Ya, jadi ini juga sama seperti yang tadi. Kita sudah punya persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 40 sama dengan 0. Oke, kita anggap dia punya akarnya adalah x1 dan x2. Kita tentukan dulu a nya 1, b nya 3, c nya adalah negatif 40. Kita tentukan x1 ditambah x2 dulu. Min b per a sama dengan min 3 per 1 sama dengan min 3. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan c per a sama dengan min 40 per 1 sama dengan min 40. Nah, sekarang kita akan tentukan PK baru. Nah, PK baru mintanya adalah 2 kali akar persamaannya ini. Yang awalnya akarnya tadi adalah x1 dan x2, maka ini mintanya 2 kalinya, berarti 2 kalinya x1 dan 2 kalinya x2. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita misalkan lagi seperti tadi, 2x1 nya itu P, 2x2 nya itu adalah Q ya. Kemudian kita tentukan jumlah akarnya di sini P plus Q sama dengan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 2 kali x1 ditambah x2 sama dengan 2 kali x1 tambah x2 tadi nilainya adalah negatif 3. Di sini negatif 3, maka 2 kali min 3 adalah negatif 6. Begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah hasil kali akarnya. Oke, hasil kali akar berarti P dikali Q. P nya tadi adalah 2x1, Q nya adalah 2x2. 2 kali 2 4, x1 kali x2 tetap x1 x2. 4 dikali x1 kali x2 nilainya adalah min 40. Nah, 4 kali negatif 40 negatif 160. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tinggal masukkan ke rumus PK baru. Persamaan kuadrat baru yang dicari adalah x kuadrat min P plus Q x ditambah P dikali Q sama dengan 0. X kuadrat dikurang P plus Q nya adalah min 6, X ditambah P kali Q adalah negatif 160 sama dengan 0. Maka selanjutnya ini X kuadrat ditambah 6X dikurang 160 sama dengan 0. Oke, ketemu persamaan kuadrat barunya X kuadrat ditambah 6X dikurang 160 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian contoh soal kelima, ini adalah contoh soal yang terakhir. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Oke, kita mulai dari persamaan kuadrat yang ada di soal dulu. X kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Di sini nilai A nya adalah 1, nilai B nya 2, nilai C nya adalah 3. Dan ini kita anggap dia punya X1 dan X2 sebagai akar-akar persamaan kuadratnya.
Ya, kemudian kita tentukan dulu X1 tambah X2 sama dengan ya min B per A. Min 2 per 1 sama dengan min 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya 3, A nya 1, 3 bagi 1 adalah 3. Nah, untuk persamaan kuadrat yang baru ya, dia punya akar 2 juga yang berkebalikan dari X1 dan X2. Ya, kalau berkebalikan itu maksudnya gimana, Bu? Contoh di sini misal Bu Emma punya pecahan ya. Misal Bu Emma punya pecahan 2/3. Kalau berkebalikan berarti dibalik menjadi 3/2. Ya, ini namanya berkebalikan seperti ini. Nah, sekarang akarnya sudah tahu X1, X2. Maka kalau kita balik X1 kita balik maka menjadi 1/X1. X2 kalau kita balik maka dia menjadi 1/X2. Gitu ya. Jadi persamaan kuadrat yang baru mempunyai akar 1/X1 dan 1/X2. Ini yang 1/X1 kita anggap P, 1/X2 kita anggap Q. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan cari jumlah akarnya dulu. Jumlah akar P ditambah Q sama dengan 1/X1 ditambah 1/X2. Kita samakan penyebut berarti jadi X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 kan X1 nya hilang, masih sisa X2 ditambah ini X1 X2 dibagi X2, X2 nya hilang, masih sisa X1. X2 tambah X1 bisa kita tuliskan begini, X1 tambah X2 per X1 kali X2. Jumlah akarnya tadi adalah min 2, hasil kali akarnya adalah 3. Maka diperoleh jumlah akar dari persamaan kuadrat ini adalah min 2/3. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil kali akar. Hasil kali akar berarti P dikali Q. P nya tadi 1/X1, Q nya 1/X2. 1 kali 1 1, X1 kali X2 adalah X1 X2. Berarti 1 per jumlah hasil kali akarnya tadi adalah 3, berarti 1/3. Oke, jumlah akar sudah, hasil kali akar sudah, maka kita bisa menentukan persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat dikurang P plus QX ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat dikurang min 2/3X ditambah 1/3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 2/3X ditambah 1/3 sama dengan 0. Oke. Ini ya untuk persamaan kuadrat yang baru. Ini juga masih bisa, karena ini pecahan bisa kita sederhanakan. Ini karena penyebutnya sama-sama 3, bisa kita kalikan 3 semua ya, biar 3-nya hilang. 3 kali X kuadrat 3X kuadrat ditambah 2/3 kali 3, 3-nya hilang, masih tinggal 2X ditambah 1/3 kali 3 adalah 1 sama dengan 0 kali 3 tetap 0. Jadi bisa menggunakan ini sudah betul, disederhanakan menjadi ini juga betul. Begitu ya anak-anakku. Ini tadi ada pembahasan dari 5 soal ya. Selanjutnya kalian bisa menambah latihan soal di rumah, atau kalian juga bisa membuka buku paket yang sudah diberikan. Oke, tetap semangat belajar karena tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini, kita bertemu dalam video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang Bu Emma sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah pemahaman terhadap materi ini. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.